Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai APBN dan kebijakan anggaran yang diampu oleh Ibu Julia Marsadianti dalam mata kuliah Analisis Keuangan Negara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Widyanila Pratama, yang kedua Alivia Natasha Oktaviani, dan yang ketiga Aplianitas Putri Sahindri, dan yang keempat Ayuvi Wahyu Ramadan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian, dasar, siklus, dan fungsi APBN. Pengertian APBN. APBN merupakan suatu sistem akuntansi yang menggambarkan seluruh penerimaan yang diharapkan dan pengeluaran yang diperkirakan oleh pemerintahan pusat selama 1 tahun. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hal keuangan disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan ketentuan mengenai pajak, pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, serta macam dan harga mata uang yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat pasal 23C yang diatur dengan undang-undang. Penyusunan APBN didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: yang pertama, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, rancangan undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN tersebut yang telah diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN untuk yang tahun lalu. Selanjutnya yaitu siklus APBN. Siklus APBN dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Secara ringkas, penggambaran siklus APBN terdiri dari yang pertama, penyusunan rancangan APBN. Pada tahap ini, sejumlah kegiatan yaitu perencanaan kegiatan dan penganggaran. Yang kedua, penetapan APBN. Dalam penetapan ini dilakukan setelah rampungnya seluruh pembahasan antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. DPD memberikan persetujuan dan mengesahkannya agar dapat dijalankan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan APBN. Tahapan ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara dengan mengacu pada daftar isian pelaksanaan anggaran sebagai alat pelaksanaan dari APBN tersebut. Yang keempat yaitu pengawasan APBN. Pengawasan APBN dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang sifatnya itu post audit, yaitu dilakukan ketika periode akuntansi untuk semua kegiatan telah berakhir. Yang kelima, pertanggungjawaban APBN. Hasil dari audit oleh BPK tersebut yang nantinya akan menjadi bahan pertanggungjawaban Presiden kepada DPR sebagai representasi rakyat. Yang keenam yaitu kembali lagi ke penyusunan rancangan APBN di tahun berikutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi APBN. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN memiliki sejumlah fungsi, antara lain yang pertama adalah fungsi otorisasi, yang bermakna bahwa anggaran negara adalah dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara di tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, yang bermakna bahwa APBN menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan-kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yang mengandung makna bahwa anggaran negara adalah pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi alokasi, yang bermakna bahwa anggaran negara wajib diarahkan untuk mengurangi tidak terpakainya ataupun pemborosan dari sumber daya, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima adalah fungsi distribusi, yang berarti bahwa kebijakan negara haruslah memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang keenam adalah fungsi stabilisasi, yakni bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan terwujudnya keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya adalah karakteristik dan struktur dari APBN.
Sejak tahun anggaran 1969 atau 1970 hingga 1990 sampai 2000, postur atau struktur APBN disusun menggunakan format T-account yang mengedepankan prinsip keberimbangan antara jumlah pendapatan dengan jumlah belanja negara, menghindari penggunaan dana pinjaman atau talangan dari dalam maupun luar negeri untuk membiayai anggaran negara. Dikhawatirkan penggunaan pinjaman tersebut dapat memicu tekanan inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat. Dengan prinsip ini, apabila pendapatan negara ternyata kurang atau lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan, maka diupayakan untuk melakukan penyesuaian pada sisi belanja. Melihat bahwa bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan keberimbangan ini, sejak APBN tahun 2000 terjadi perubahan dari T-account menjadi E-account. Dalam format yang baru ini, defisit anggaran dapat tercermin secara eksplisit dan dapat dibiayai menggunakan sumber-sumber pembiayaan dari dalam maupun luar negeri. Penggunaan e-account ini memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, transparansi dalam penyusunan. Yang kedua, pelaksanaan dan perhitungan anggaran negara mengalami peningkatan. Selain itu, pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBN juga menjadi lebih mudah. Yang kedua, mempermudah proses analisis terhadap strategi-strategi kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dan cara melakukan pembiayaannya. Lalu yang ketiga, mempermudah proses analisis perbandingan antara perkembangan operasi fiskal pemerintah dengan operasi fiskal di negara-negara lain. Di dalam format e-account terdapat 4 komponen utama yang membentuk postur APBN, yaitu yang pertama adanya pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Yang kedua ada belanja negara. Belanja negara ialah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan terjadi atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Yang ketiga, adanya keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Dalam penyusunan APBN selalu diupayakan untuk menghimpun sumber-sumber pendanaan yang cukup untuk mendanai kebutuhan fiskal sehingga tercipta keseimbangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Yang keempat adalah pembiayaan anggaran. Pada prinsipnya, pembiayaan anggaran merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali. Penerimaan kembali atas pengeluaran di tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, serta pengeluaran yang akan diterima kembali di tahun yang sama maupun di tahun berikutnya. Materi selanjutnya perubahan yang terjadi pada APBN 2022 sampai APBN 2023. Pada APBN 2022, pada kinerja ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diperkirakan dapat mencapai targetnya pada kisaran 5,1 sampai 5,3%. Meskipun di tengah dinamika perekonomian global yang sangat tidak stabil, hal ini sejalan dengan tren penguatan pemulihan ekonomi yang konsisten di atas 5% dalam 3 kuartal pertama tahun 2022. Tingkat inflasi domestik tahun 2022 bergerak moderat dan tetap terkendali di tengah tekanan lonjakan inflasi dunia akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi. Inflasi Indonesia diperkirakan mencapai 5,5%, didukung oleh kebijakan stabilisasi serta berfungsinya peran APBN sebagai shock absorber. Keberhasilan dalam menjaga supply dan distribusi kebutuhan pangan serta energi nasional termasuk dari subsidi dan kompensasi energi dan pangan berperan dalam menjaga tingkat inflasi, terutama inflasi harga pangan. Selanjutnya kinerja APBN 2022. Yang pertama yaitu pendapatan negara. Realisasi pendapatan negara mencapai 2.626,4 triliun atau tumbuh 30,6% dibandingkan realisasi tahun 2021. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 2.034,5% atau tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021. Untuk realisasi penerimaan dan cukai adalah sebesar 317,8 triliun atau meningkat 18,0% dibandingkan realisasi tahun 2021.
capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor. Yang kedua yaitu belanja negara. Realisasi belanja negara mencapai 3.090,8 triliun atau meningkat 10,9% dari realisasi tahun 2021. Sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber, anggaran belanja tersebut ditunjukkan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak resiko ketidakpastian global. Penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,5% dari Perpres 98/2022. Yang ketiga yaitu pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran tahun 2022 difokuskan pemerintah untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai 5.803,5 triliun atau 69,5% dari Perpres 98/2022 sebesar 840,2 triliun. Anggaran defisit utamanya untuk membiayai kegiatan dalam rangka berkelanjutan program PCPN. Selain itu, anggaran defisit juga berperan dalam mendukung kenaikan belanja negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat dalam rangka menghadapi ketidakpastian global. Realisasi pembiayaan utang di tahun 2022 mencapai 688,5 triliun atau 73% dari Perpres 98/2022 sebesar 943,7 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut sebagian dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi sebesar 106,8 triliun. Kemudian APBN 2023 yaitu dari kinerja ekonomi makro mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas di pasar global, sehingga inflasi meningkat dari semula 3,3% menjadi 3,6%. Terdapat pula penyesuaian pada asumsi nilai tukar rupiah dari semula 14.750 US dollar menjadi 14.800 US dollar yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi ICP disepakati tetap berada pada level US atau barrel dengan mempertimbangkan bahwa harga komoditas di tahun 2023 akan sedikit melandai sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan. Untuk asumsi lighting gas dinaikkan menjadi 1.100 dari semula 1.050 dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin membaik pada tahun 2023. Maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan dapat mencapai 5,3%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif. Namun di sisi lain tetap mengantisipasi resiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan, yaitu upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun 2023 kembali menurun di kisaran 7,5% sampai 8,5%. Tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3% sampai 6%. Perbaikan ketimpangan menjadi 0,375 sampai 0,378 serta pencapaian indeks pembangunan manusia atau IPM pada kisaran 73,31 atau
sampai dengan 73,49. Kemudian dari kinerja APBN 2023, yang pertama yaitu dari pendapatan negara. Dalam APBN tahun 2023 direncanakan sebesar 2.463 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 2021,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 441,4 triliun. Target tersebut tentunya telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan, tata kelola PNBP atau dioptimalkan semakin baik peran PNBP sebagai instrumen regulator atau diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu belanja negara. Dalam APBN tahun 2023 disepakati sebesar 3.061,2 triliun yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun serta transfer ke daerah dana desa sebesar 314,7 triliun. Yang ketiga yaitu pembiayaan anggaran. Defisit APBN tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar 2,84% dari PDB secara nominal sebesar 598,2 triliun. Dengan besaran defisit tersebut, pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN tahun anggaran 2023 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar 696,3 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif. Baik, materi yang terakhir adalah pandangan kelompok tentang kebijakan anggaran terbaru. Tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema rencana kerja pemerintahan RKP tahun 2023. APBN akan lebih mengenai sasaran apabila difokuskan pada 6 kebijakan. Yang pertama yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Yang kelima, revitalisasi industri. Hal ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Yang keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Menurut kelompok kami, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Untuk itu, kepada seluruh kementerian lembaga, juga pemerintah daerah, agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki strategi untuk meningkatkan efektivitas ekonomi, didukung dengan reformasi fiskal yang holistik, melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Sekian dan terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.